Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Kita temani ya, Jumat malamnya ini. Serius tapi santai, tadi Anda sudah lihat di depan. Ini membanggakan juga karena justru di detik terakhir nih, mendekati bulan Oktober pendaftaran baca pres. Wanita-wanita namanya perempuan itu pada muncul gitu. Tadi kan melihat sedikit ya, ada beberapa wajah tokoh-tokoh yang sudah tidak asing. Kita akan bahas malam hari ini dengan tentu narasumber yang sudah akan mewakili, merepresentasi suara perempuan ya. Pertanyaannya, Cawapres 2024 akankah perempuan jadi pilihan? Nah ini menarik nih, kita akan bahas dengan keempat narasumber saya yang sudah ada di kiri dan kanan. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Shirley Anavita, influencer milenial kita. Jadi Shirley juga dosen muda juga nih, tapi influencer milenial juga yang udah berkecimpung lama juga dan tahu nih kira-kira seperti apa petanya, oke? Dan kemudian ada Kania Cita, kreator konten politik. Kania, selamat malam. Terima kasih ya. Dan kemudian ada di sebelah kiri saya Mbak Nurul Arifin, anggota DPR RI dari Golkar. Selamat malam. Siapa tak kenal dia ya? Ya Mbak Nurul. Kita mau bahas hari ini ya. Dan juga ada Mbak Krisdayanti, anggota DPR RI dari PDIP. Mbak Kade, apa kabar? Merdeka. Merdeka ya. Ini thank you loh sudah datang di Perempuan Bicara. Kita nggak sabar ingin dengar bagaimana persepsi, kemudian perspektif mereka tentang Cawapres perempuan. Sepertinya sangat menarik, kita lihat dulu informasinya. Iya, kita tidak hanya berlima di sini, tapi juga bersama dengan teman-teman pengunjung kafe yang sudah ada. Terima kasih loh, ini dari jauh-jauh nih, ada yang dari Riau, dari Lampung, dari Aceh, dari Bangka Belitung. Saya juga kasih minum. Ini bisa kumpul di sini, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin juga ikut menuangkan buah pikirannya silahkan ya. Nah, menarik tadi informasi di awal, kita lihat nama-nama Cawapres atau paling tidak yang masuk ke bursa baca Cawapres lah ya. Perempuan-perempuan ini tokoh-tokoh yang sudah ternama gitu dan tidak asing lagi lah gitu, kita sudah tahu, dan datangnya di bulan-bulan Agustus ini keluar kan, bulan Oktober pendaftaran. Dan perlu diingat juga pemilih perempuan kita di 2024 itu 50,7%, itu kan dominasi sedikit ya. Gitu. Jadi ibaratnya nih ada kan seharusnya ada opsi lah harusnya gitu, satu yang maju. Saya mau tanya dulu, dan kalau memang nanti bisa urun rembuk langsung saja yang pertama ke Mbak Nurul Arifin. Itu pemilih ya, bukan populasi kan? Bukan, pemilih perempuan 50,7%. 50,7%. Oke. Nah ini mau tanya ke Mbak Nurul. Tadi wajah-wajah yang sudah berseliweran di awal, kira-kira memang mereka kah yang saat ini sudah digadang-gadang akan bisa saja diajak gitu oleh capres-capres yang sudah ada? Saya dengar ini dan baca ini dari media jelas. Ya. Walaupun menurut pendapat saya pribadi masih ada juga beberapa perempuan yang layak untuk dilamar ataupun dikandidasi lah sebagai calon wakil presiden begitu. Ya. Karena kemampuannya, pengalamannya, dan juga ya jelas kapasitas dan kapabilitas lah begitu ya. Jadi lebih dari cuma 3 itu menurut saya. Dan juga saya bersyukur bahwa negara kita ini secara struktural dan konstitusional begitu ya, konstitusi Indonesia itu tidak melarang perempuan ataupun wakil presiden perempuan untuk dijagokan begitu. Jadi bunyi dalam konstitusi itu cuma menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung begitu ya, diusung oleh partai politik. Jadi itu bunyi konstitusi. Nah sementara undang-undang pemilunya sendiri nomor 7 tahun 2017 itu menyebutkan calon presiden diusung minimal 25% suara dan 20% kursi. Tidak sama sekali menyebutkan soal gender perempuan. Jadi buat saya republik ini bagus sekali gitu. Udah bagus secara undang-undang, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, tidak ada juga pembedaan secara kemampuan, karena kita kan melihat bahwa siapapun yang mau running itu ya harus mempunyai kapasitas kemampuan yang kuat untuk sebagai wakil lah begitu ya. Menarik, berarti menurut garis bawah yang penting ini kemampuan ya nomor 1 prioritasnya kalau akan jadi cawapres perempuan itu juga kapasitas yang paling penting, kemampuan. Satu lagi boleh dong? Boleh. Dia punya partai nggak? Kalau nggak punya partai susah, makanya anda nih yang pinter-pinter begini ya, silakan masuk partai politik. Karena kalau misalnya anda udah pinter ya, kemudian jadi disayang sama publik, tapi tidak bisa masuk parpol, nantinya susah kalau kita mau
kandidatkan Melaju. Anda jadi legislatif Oke. lah, whatever lah ya maksudnya. Apakah itu yang juga dipilih oleh Mbak Kade? Ya, Jadi saya paling setuju tidak. yang disampaikan sama senior saya, Oke. Bu Nurul. Kalau tadi bicara tentang konstitusi, secara konvensi perempuan juga hak-hak perempuan untuk juga didengar. Artinya perempuan juga punya hak untuk Ya. memilih dan dipilih. Oke. Ya, segala hal diskriminasi harus dihapuskan. Betul. Ya, sesuai konvensi yang ada di pasal 7 tahun 1984 ya, kalau Oke. saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi bahwa memang perempuan harus memajukan semuanya ya secara kemampuannya, tidak saja kemampuan, selain dia juga harus memiliki perahu partai politik, tapi dia juga mencapai bukan ikut partai politik bukan untuk mencari kekuasaan individual, ya. tapi bagaimana dia mau mengikuti kaderisasi pendidikan politik, semua harus dilalui. Oke, atau Mbak Kade masih cukup percaya diri bahwa kok ini udah main cawapres aja sih? Mana tahu bisa jadi capres perempuan ya kan? Kenapa tidak? Kita udah pernah punya presiden perempuan kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, benar Iya. kan? Jadi ketua DPR RI kita juga Iya. perempuan, Ibu Puan Maharani. Jadi sah-sah saja, dan bahkan mungkin kita perempuan yang milenial, yang kolonial juga bisa mendukung Oke. capres atau bahkan presiden perempuan. Oke, jadi dari nama-nama tadi yang terlihat sudah ada yang dipanggil ke istana dan lain-lain itu gimana tuh Mbak Kade? Ya. Nama-nama tadi tuh. Ada Bu Kofifa, ada Mbak Yeni Wahid, ada siapa lagi tadi? Bu Susi Iya. Pujiastuti. Kalau Banyak kan Mbak Nurul? Kalau buat saya sih sayang aja semuanya pada nggak punya partai. iya gitu. Gimana, Realitasnya Mbak Kade? seperti itu. Kalau secara kita gitu Ya. melihat bahwa semakin menuju pencalonan ini semakin banyak perempuan yang disoundingkan, kayaknya lebih beragam dan lebih berwarna ya. Ya. Kayaknya kita juga secara otomatis perempuan itu multitasking, jauh lebih punya kepekaan dan Intuisi ya? intuisi. Oke. Ya, untuk menawarkan apa yang bisa kita bantu itu pasti perempuan duluan tuh yang bisa. Oke, menarik nih, berarti dua suara dari Mbak Nurul tadi ada kemampuan yang bisa ditawarkan untuk bisa dilamar, tapi harus punya parpol. Kalau Mbak Kade juga gitu, harus ada kemampuan, ada kapasitas juga. Saya mau dengar dari Shirley, sama nggak harus punya kemampuan atau cukup hanya untuk membantu elektabilitas saja? Ya. Kalau saya sepakat dengan dua hal tadi bahwa kapasitas itu penting, dan saya ingin menambahkan Mbak bahwa yang justru jauh lebih pengen di highlight adalah bertanggung jawab. Jadi baik itu yang dipilih maupun yang kita yang memilih. Ya. Karena kalau yang dipilih adalah punya kapasitas pasti. Yang kedua adalah dia mampu memberikan nilai tambah terhadap capresnya itu sendiri. Yang ketiga adalah dia mampu bertanggung jawab ketika dia ditempatkan dan amanah rakyat diberikan padanya. Ini bukan hanya karena wah perempuan 57% dari pemilih adalah perempuan, kemudian itu menjadi privilege untuk memilihnya, bukan. Tapi amanah dan bertanggung jawab atas posisi itu. Programnya apa? Apa yang ditawarkan? Hal konkret apa yang diberikan? Karena bukan nggak mungkin pada akhirnya sisa dari 57% ini akan memilih ketika program itu memang konkret, cocok. Karena ada istilah begini, betul bahwa dalam konteks general laki-laki itu sering memutuskan di atas. Tapi harus kita akui perempuan itu adalah influencernya. Itu mau di konteks keluarga maupun negara begitu. Jadi maksud Shirley adalah posisi perempuan ini bukan hanya tentang perempuannya, tapi kita bisa bertanggung jawab dengan amanah itu. Yang kedua adalah dari sisi pemilih, kita yang memilih. Oke. Bahwa sekarang KPU juga merilis bahwa mayoritas pemilih nanti 2024 adalah generasi muda. Ya. Masuk di dalamnya generasi Y dan generasi Z. Artinya adalah kita yang memilih juga bukan karena wah perempuan terus kita pilih, bukan hanya tentang itu, tapi pendidikan politik tadi yang di-highlight, kenapa kita memilih? Apa yang ditawarkan? Ya. Kalau kita bicara perempuan, kira-kira hal-hal apa yang mendukung dari sisi itu? Oke, jadi jangan cuma kosmetik gitu ya? Iya, sepakat. Ya, oke. Ini penting. Oke, saya mau tanya dulu ke sebelum jauh tadi Shirley ya, mau di dissect lagi. Kania gimana? Kan kamu sehari-hari bikin konten juga nih tentang politik ya. Apa yang menarik 50,07% tentang cawapres 2024 itu catatan perempuan saya. gitu? Iya, kalau mungkin aku tadi udah setuju juga dengan tadi disampaikan sama Mbak Nurul dan Mbak Kade juga bahwa secara platform konstitusinya kan kita sudah memberikan kesempatan yang setara ya sebenarnya untuk regardless of the gender lah basically. Iya. Nah, jadi aku pribadi sikap politik aku memang sudah tidak terlalu melihat apakah gendernya perempuan atau laki-laki gitu, tapi lebih ke arah
jujur kalau untuk posisi Wapres, aku melihat kan tidak ada secara langsung wewenang khusus untuk Wapres ya. Jadi aku tidak akan terlalu memperhatikan misalnya Wapres ini idenya apa gitu. Tapi justru pasangan capresnya dan kubunya dia ini gitu. Interesting. Platform Setuju nggak, kebijakannya apa. Iya, Nah, oke. jadi aku akan melihat Wapres di sini lebih ke arah bagaimana dia mendukung kubu yang membawa platform kebijakan yang aku dukung untuk menang. Oke. So misalnya aku punya jagoan capres, misalnya siapa pilihan wapresnya itu aku akan lihat dari elektabilitasnya aja, elektoral kapitalnya aja gitu. Nah kalau misalnya tadi Mbak Nurul bicara bahwa mungkin faktor partai itu matters, Oke. ya udah berarti aku akan lihat mana wapres yang punya platform partai yang solid. Oke, gitu. aku klarifikasi ya. Berarti, tapi ini kan kebebasan, Aku setuju kebebasan. tuh, benar, Tapi begitu. iya kebebasan tapi Mbak Nurul, apakah benar bahwa Wapres nggak punya wewenang? Benar nggak? Wewenang Secara yang langsung secara ya. langsung yang penting, yang dampak, yang impactful. Sebenarnya dari beberapa pengalaman lah ya sepanjang pemerintahan ini begitu, kita lihat memang ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan salah satunya yang kami rasakan itu ketika Bapak JK 2 kali jadi Wapres. Nah itu terasa banget begitu ya. Jadi siapa mengerjakan apa dan ini mengerjakan ini misalnya, jelas itu ada pembagian kekuasaan. Jadi terserah proposalnya seperti apa begitu. Namun saya melihat, saya setuju dengan Kania tadi, yang punya visi misi itu capresnya begitu. Wapres itu tinggal ngikutin gitu ya. Jadi nggak usah ada bikin sendiri. Dan juga tadi kalau kata Shirley, tadi apa yang dikemukakan Shirley, sorry to say ya, kamu agak diskriminatif karena perempuannya ini, perempuannya itu gitu ya. Buat saya itu pemikiran yang justru kita sebagai perempuan, tapi kita mensubordinasi perempuan itu sendiri dengan pemikiran seperti itu gitu. Jadi harusnya kalau memang dia punya kapabilitas, kita support. Jadi jangan, tapi harus begini, tapi harus amanah, harus tanggung jawab. Terus presidennya yang laki-laki kita biarkan aja, kan nggak begitu gitu. Jadi ya mungkin bahasanya harus kayak gitulah. Karena kesannya, sorry, karena saya mungkin perspektif saya bukan feminis gimana, tapi kalimat itu juga bersayap gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti, ini kan kita lihat. Kita belajar semua. Secara cair Tenang, kita nggak belajar. masalah gitu. Secara cair nggak masalah. Saya juga penasaran Mbak Kade tuh ngelihatnya gimana sih? Benar setuju nggak tadi sama point of view-nya Kania ya? Cawapres tuh fungsinya wewenangnya nggak terlalu ini juga kok. Tapi kan yang disebutin sama Mbak Nurul tadi adalah itu terlihat kok di zaman tadi siapa? Wapresnya? JK. Pak JK. Ya, jadi terserah aja tapi mau gimana Iya. kan. Tadi sekarang kan Penentunya wapresnya tetap- bukan Pak JK nih, tetap kubu wapresnya Pak capresnya Ma'ruf kan. Amin. Ada juga begini, dulu inget nggak waktu Iya. Pak SBY? Ada, mohon maaf nih ya, Iya. kalau terlalu kasar, tapi mungkin karena itu teringat di memori kita semua bahwa Oke. siapapun wapresnya bakalan jadi lagi. Siapapun itu termasuk apa gitu ya, Iya. maksudnya. Jadi siapapun, nah akhirnya karena begitu kuatnya begitu. Jadi pembagian kekuasaan mungkin tidak terjadi begitu, karena begitu kuatnya presidennya. Oke, berarti beda periode, beda zaman, beda fungsi Wapres. Wapresnya bisa dinamis dong. Sesaat lagi Mbak Nurul ya. Kita jeda dulu nih di Perempuan Bicara. Jeda dulu.